Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem komunikasi PSTN. Adapun anggota kelompok 10 ini adalah 1. Mela Lucianti, 2. Hatendi Yarsnanda, 3. Septian Arianto. A. Latar belakang PSTN atau Public Switch Telephone Network. PSTN adalah singkatan dari Public Switch Telephone Network atau yang biasa disebut jaringan telepon tetap yang menggunakan kabel sebagai perantara atau media penghubung. Jaringan PSTN sudah dikenal lama oleh masyarakat luas. Masyarakat pada umumnya memanfaatkan jaringan PSTN untuk telepon rumah dan jaringan internet karena biaya yang dikeluarkan cukup murah dibandingkan dengan jaringan lainnya. B. Tujuan. 1. Mengetahui konsep dasar sistem PSTN. 2. Mengetahui sejarah perkembangan sistem PSTN. 3. Mengetahui blok diagram sistem PSTN. 4. Mengetahui contoh penerapan sistem PSTN. C. Batasan masalah. Agar dalam pengerjaan tugas ini didapatkan hasil yang optimal, maka masalah akan dibatasi sebagai berikut. 1. Hanya menjelaskan tentang sistem PSTN secara umum dan tidak menjelaskan secara detail. 2. Tidak tercantum keunggulan dan kelemahan sistem PSTN. Konsep dasar sistem PSTN atau Public Switch Telephone Network. 1. Public Switch Telephone Network atau PSTN. PSTN atau yang biasa disebut jaringan telepon tetap merupakan jaringan publik yang bersifat sirkuit switch yang pada awalnya disiapkan untuk fasilitas telepon. PSTN merupakan jaringan telekomunikasi pertama dan terbesar di seluruh dunia. Jaringan PSTN memiliki 5 komponen dasar, yaitu telepon, network access, central office atau CO, trunks dan special circuit, serta CPE atau customer premise equipment. Komponen pertama yaitu telepon, memiliki infrastruktur yang bermula dari sepasang kabel tembaga yang dinamakan sebagai local loop. Komponen yang kedua adalah network access, yaitu penyedia jasa layanan telepon yang akan menghubungkan penelpon dengan penerima telepon. Ketiga adalah central office atau COS, yang menyediakan trunk untuk menghubungkan penelpon dengan penerima telepon. CO lah yang memberikan nada sambung atau dial tone ketika kita mengangkat gagang telepon rumah kita. PSTN dapat dibagi menjadi 3 jaringan utama, yaitu 1. Jaringan backbone, merupakan core network atau jaringan inti yang membangun PSTN, yaitu jaringan yang menghubungkan antar sentral. 2. Jaringan akses. Jaringan akses merupakan jaringan yang berfungsi menghubungkan sentral sampai ke pelanggan. Jaringan akses dapat dibagi menjadi 4, yaitu jaringan lokal akses tembaga atau jar lokat, jaringan lokal akses radio atau jar lokar, jaringan lokal akses fiber optik atau jar lokap, dan hybrid fiber koaksial atau HFC. 3. Jaringan interkoneksi. Jaringan interkoneksi biasanya digunakan pada sebuah perusahaan besar yang memiliki banyak ruangan dan karyawan yang hampir dipastikan membutuhkan telepon dalam mempermudah bertukar informasi dengan karyawan lain di ruangan tertentu. Setiap kali menelpon, perusahaan tersebut akan dikenakan charging oleh penyedia jasa telekomunikasi setara dengan telepon lokal. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan kenyataan bahwa intensitas telepon internal kantor sangat tinggi dan tidak bisa dicegah karena menyangkut operasional perusahaan. Sejarah perkembangan sistem PSTN. Dulu jaringan telepon yang pertama tidak digunakan secara pribadi, tetapi berupa kabel yang disambungkan berpasangan secara bersama-sama, sehingga bila ada pengguna yang ingin berbicara dengan banyak orang yang berbeda, maka dia mempunyai telepon sebanyak sambungan ke orang yang diinginkan. Dan dering telepon dengan cara pelanggan yang ingin berbicara bersiul ke telepon sampai mendapat respon dari penjawab. Setelah itu ditambahkan bel untuk memberikan sinyal dan kemudian switch hook. Dan telepon mengambil keuntungan dari prinsip pertukaran yang sudah bekerja dalam jaringan telegraf. Setiap telepon dihubungkan dengan kabel ke sentral telepon dan sentral disambungkan dengan kabel ke cabang. Jaringan dihubungkan bersama secara hierarki sampai hubungan tersebut membentang kota, negara, benua, dan lautan.
Ini adalah awal dari PSTN. Meskipun istilah ini tidak diketahui selama beberapa dekade, otomatis memperkenalkan hubungan antara telepon dan sentral, dan antar sentral diikuti dengan lebih canggihnya alamat pensinyalan termasuk multifrekuensi yang akhirnya berpuncak pada teknologi network SS7 yang paling banyak digunakan pada akhir abad 20. Blok diagram sistem PSTN. Yang pertama, JAR-LOCAT, jaringan lokal akses kabel tembaga. Konfigurasinya adalah yang pertama dari sentral merupakan pusat pengaturan hubungan antara pelanggan telepon. Kemudian MDF atau Main Distribution Frame berupa kerangka besi untuk menempatkan blok-blok terminal horizontal dan vertikal. Kabel primer adalah kabel yang menghubungkan MDF dengan RK. Selanjutnya, RK atau rumah kabel merupakan sebuah terminal untuk tempat terminasi kabel primer dan sekunder. Biasanya bentuknya berupa kotak tertutup berwarna abu-abu yang terletak di pinggir jalan. Di bagian pintu depan terdapat kode untuk rumah kabel tersebut. Selanjutnya, kabel sekunder. Kabel sekunder merupakan kabel yang menghubungkan antara ruang kabel dan distribution point. Selanjutnya ke distribution point atau DP, atau tempat penyambungan kabel sekunder dengan saluran penanggal. DP biasanya terletak di atas tiang. Selanjutnya adalah kotak terminal batas atau KTB. KTB merupakan kotak terminal yang berada pada rumah atau biasanya di dinding rumah. KTB yang biasanya dipasang adalah berbentuk kotak berwarna abu-abu, ditempel di dinding sebagai lanjutan terminasi dari DP. Selanjutnya ke soket atau roset. Soket atau roset merupakan sebuah terminal di mana kabel rumah tersebut akan diterminasi di roset dan setelah itu akan dihubungkan ke pesawat telepon. Yang kedua adalah jar lokal atau jaringan lokal akses radio. Jar lokal adalah jaringan lokal akses yang memanfaatkan media udara sebagai media transmisinya, di mana antena dijadikan sebagai pemancar dan penerima sinyal informasi. Konfigurasi jar lokal dari yang pertama adalah dari sentral lokal, base station, radio tower atau antena, dan yang terakhir terminal pelanggan. Beberapa teknologi yang menggunakan radio diantaranya adalah wireless local loop, seluler, Wi-Fi, dan WiMAX. Yang ketiga adalah jar lokal atau jaringan lokal akses fiber optik. Jar lokal adalah jaringan lokal akses yang memanfaatkan media fiber optik sebagai media transmisinya, sehingga proses pengiriman sinyal informasi dapat dilakukan lebih cepat. Macam-macam konfigurasi jaringan pada jar lokal. Yang pertama, fiber to the zone atau FTTZ. Titik konversi optik atau TKO terletak di suatu tempat di luar bangunan, biasanya berupa kabinet yang ditempatkan di pinggir jalan sebagaimana biasanya rumah kabel. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga hingga beberapa kilometer. FTTZ dapat dianalogikan sebagai pengganti ruang kabel. Arsitektur FTTZ dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua, fiber to the building atau FTTB. Titik konversi optik atau TKO terletak di dalam gedung dan biasanya terletak pada ruangan telekomunikasi di basement atau tersebar di beberapa lantai. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga indoor atau IKG. FTTB dapat dianalogikan dengan daerah satu langsung pada jaringan kabel tembaga. Arsitektur FTTB dapat dilihat pada gambar di slide berikutnya. Selanjutnya adalah fiber to the crow atau FTTC. Titik konversi optik atau TKO terletak di suatu tempat di luar bangunan, baik di dalam kabinet, di atas tiang maupun di manhole. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga hingga beberapa ratus meter saja. FTTC dapat dianalogikan sebagai pengganti titik membagi. Arsitektur FTTC dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Selanjutnya, fiber to the home atau FTTH. Titik konversi optik atau TKO terletak di dalam rumah pelanggan. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga indoor atau IKR hingga beberapa puluh meter saja. FTTH dapat dianalogikan sebagai pengganti terminal blok atau TB. Arsitektur jaringan FTTH dapat dilihat pada gambar di slide berikutnya. Yang terakhir adalah perangkat terminal. Jaringan PSTN dapat melayani beberapa perangkat terminal pelanggan, di antaranya fixed telepon, cordless telepon, fax, komputer, payphone, dan PBX. Salah satu perangkat terminal yang banyak digunakan pelanggan adalah telepon. Keypad suatu telepon modern dihubungkan untuk suatu generator nada, yaitu suatu sirkuit elektronik yang menerjemahkan masukan. Masing-masing digit termasuk bintang dan pagar diwakili oleh suatu kombinasi dua nada atau dua frekuensi. Standar tersebut dikenal dengan dual tone multifrekuensi atau DTMF. Berikut ini ada ilustrasi hubungan antara digit nomor dengan frekuensi yang dibagikan pada masing-masing nomor tersebut. Contoh penerapan sistem PSTN. Jaringan telepon suite publik atau PSTN digunakan untuk sistem telepon darat. Istilah lain yang biasa digunakan untuk itu adalah POTS, yang merupakan kependekan dari Plain Old Telephone System. Cara non-gag untuk menamai sistem telepon darat yang sedang cepat digantikan oleh penyiar digital dan seluler yang lebih baru. Kesimpulan. PSTN adalah singkatan dari Public Switched Telephone Network atau yang biasa disebut jaringan telepon tetap, yang menggunakan kabel sebagai perantara atau media penghubung. Jaringan PSTN sudah dikenal lama oleh masyarakat luas. Masyarakat pada umumnya memanfaatkan jaringan PSTN untuk telepon rumah dan jaringan internet karena biaya yang dikeluarkan cukup murah dibandingkan dengan jaringan lainnya. Perkembangan ini didasari oleh murah dan cepatnya teknologi komunikasi telepon tersebut. Selain bersifat ekonomis, komunikasi telepon kabel ini juga mendukung aktivitas sebuah instansi atau perusahaan. Diharapkan perkembangan teknologi kabel atau analog mampu mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan umat manusia berkaitan dengan telekomunikasi. Segala macam fitur dan layanan tambahan yang disediakan diharapkan mampu mengatasi hambatan yang timbul dalam telekomunikasi. Sekian dan terima kasih.